Anda menyaksikan program berita info terkini yang akan menyajikan informasi terbaru seputar peristiwa penting hari ini. Saya Andini Kalista akan menemani Anda pagi ini. Pemirsa, bencana alam kembali terjadi. Gempa bumi dengan kekuatan besar mengguncang wilayah Sukatani, menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan memaksa masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, pengungsian serta upaya penanganan yang dilakukan, kita akan langsung terhubung dengan reporter kami di lapangan. Terima kasih Andini, saya Zara melaporkan dari lokasi pengungsian di Sukatani. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi pengungsian sementara di wilayah terdampak gempa. Kondisi di sini masih dipenuhi warga yang mengungsi setelah rumah mereka mengalami kerusakan yang cukup parah akibat guncangan yang cukup kuat. Saat ini tim gerak cepat bantuan gizi juga sudah mulai melakukan penanganan di lapangan, mulai dari pendataan hingga distribusi makanan hingga pemeriksaan kondisi gizi pasien pengungsi. Baik ibu-ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat pagi ibu. Di sini kita berkumpul untuk menyiapkan kesiapan kita nih dalam menghadapi bencana, khususnya itu bencana alam gempa bumi. Betul sekali, dalam kondisi darurat seperti ini, seperti gempa bumi, masalah gizi seringkali terabaikan. Benar sekali Bu, karena di sana banyak banget warga desa yang kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, bahkan balita, bayi dan lansia. Itu sangat perlu untuk memperhatikan status gizinya. Oleh karena itu, kita harus siap dengan pemberian langsung, pengukuran lila, dan juga pemberian edukasi terkait makanan yang tepat di pengungsian. Baik, saya dari media juga akan menyampaikan informasi supaya masyarakat menjadi lebih tenang dan berita tidak simpang siur begitu saja. Baik, kami dari pihak desa juga siap membantu para warga yang terdampak, khususnya untuk lokasi pengungsian yang aman dan tepat untuk para korban, terutama korban rentan. Dan kami juga akan siap membantu korban dalam memberikan bantuan seperti langsung tadi, terutama pada gizinya, supaya gizi mereka tercukupi. Baik, oleh karena itu bencana sudah terjadi, kita harus segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan screening gizi dan juga pemberian edukasi dan juga pendampingan terhadap korban bencana. Baik, Betrida, agar penanganan lebih efektif, kita harus membagi tugas ya. Saya akan fokus pada distribusi makanan dan kamu berfokus pada bagian screening dan juga edukasi. Baik Ibu, mari kita mulai pendataan korban dulu ya Bu. Baik, mari kita segera menghampiri para korban ya Bu. Baik. Permisi Ibu, selamat siang. Siang, Kak. Ini Ibu. Ayo deh bangun dulu deh. Ada kakak-kakaknya datang. Ada apa, Kak? Kami dari tim gerak cepat gizi ingin mendata Ibu terkait status kondisi kesehatan Ibu. Iya. Saya izin data ya Ibu. Iya, Kak. Nama Ibu siapa? Nama saya Safira, Kak. Usianya berapa Ibu? Usianya 30 tahun. Tinggi badan Ibu, ingat terakhir? Seingat saya seminggu yang lalu sebelum terjadinya gempa saya pernah cek itu sekitar 160 ya, Kak. Oke, berat badan Ibu? Sekitar 60 kilo. Baik Ibu, saya izin ke lingkungan atas dulu ya. Suhu 7,5 normal Ibu. Iya, Kak. Usianya berapa bulan Ibu? Ini baru 4 bulan, Kak. Bulan. Panjang badannya pernah ingat Bu terakhir? Sekitar 45 cm ya, Kak, seingat saya. Ini izin ya. Iya. Boleh dinaikkan tangannya. Dua 3,5 normal ya Dek. Namanya siapa Dek? Mutiara. Usianya? Usianya 13 tahun. Tinggi badan tahu berat badannya inget Dek? Berat badannya 45 kilo. Tinggi badannya 155. Oke. Terima kasih ya Dek. Ya, sama-sama.
Baik Ibu dan Adik, selain pendataan korban, kami juga ada makanan untuk siang hari ini. Mohon diterima ya dan dikonsumsi. Terima kasih ya Ya, makanan ini berisi nasi, lauk pauk, dan juga air mineral. Mohon dikonsumsi ya. Dan kami anjurkan untuk makan utama 3 kali sehari dan juga selingan 2 kali sehari. Kami sebagai tim mengupayakan agar makanan ibu dan adik selalu tersedia ya. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan ya. Baik Kak. Untuk menjaga sanitasi lingkungan, mohon sampah dari makanannya dibuang ke tempat sampah yang sudah kami sediakan. Baik. Seperti biasanya, kami akan menghampiri ibu dan adik untuk menyalurkan makanan ya. Jadi ibu dan adik tidak perlu repot-repot lagi untuk mengantri, berdesak-desak karena makanan akan langsung kami distribusikan ke sini kembali. Oke Kak, baik. Terima kasih banyak ya Kak atas bantuannya. Iya, Sama-sama Ibu, kami izin pamit dulu. Baik, terima kasih banyak Kak. Iya, selamat menikmati. Iya, terima kasih Kak. Nah, luka yang kemarin masih sakit. Sih, sakit banget. Oh iya, ini sudah semakin parah ya. Tadi sih tim kesehatan udah mau datang ya, kita tunggu aja dulu ya, Nah sabar ya. Selamat siang Ibu. Siang Kak. Perkenalkan, saya dari tim tenaga medis. Saya mendapatkan laporan dari tim bahwa anak ibu mengalami luka-luka ya. Iya betul Kak, anak saya mengalami luka-luka di bagian kaki. Baik, ibu tenang saja. Saya akan mengobatinya terlebih dahulu ya. Iya Kak, terima kasih. Saya akan membersihkannya terlebih dahulu ya. Iya Kak. Kalau boleh tahu, ini lukanya kena apa ya, Dik? Tertimbun runtuhan kemarin. Oh ya ampun, saat terjadi gempa bumi ya? Iya. Baik, tenang saja, ini akan saya bersihkan terlebih dahulu ya. Saya akan memberinya betadine, mungkin agak terasa perih, tapi ditahan saja ya, karena ini hanya perih sementara saja. Untuk luka ini tidak kami tutup agar lebih cepat kering ya. Adik juga jangan terlalu sering bermain air, bermain kotor-kotoran, dan kalau keluar pakai alas kaki ya agar tidak terjadi infeksi. Mungkin 2-3 hari akan sembuh. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak. Baik, terima kasih ya. Apabila mengalami nyeri atau nyunyutan bisa kembali lapor ke tenaga medis. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Semoga lekas sembuh ya Ibu Iya. dan Adik. Terima kasih. Aduh Nah, kamu kasihan banget belum minum ASI dari sejak kemarin. Saya ASInya juga lagi seret nih, keras. Kenapa Ibu? Oh iya Kak, ini sejak kemarin ASI saya tidak keluar. Anak saya baru usia 4 bulan. Gimana ya Kak? Untuk makanannya Ibu sudah makan Ibu setiap harinya 3 kali sehari? Sudah Kak, kemarin sudah dikasih ini makanan oleh tim penyelamat. Nah, sekarang nih masalahnya di ASI saya tidak keluar Kak. Itu bagaimana ya Kak? Mungkin karena Ibu capek atau stres Ibu, jadinya asinya nggak keluar. Ibu merasa nggak akhir-akhir ini? Iya sih Bu, saya mikirin rumah saya sebagian besar hancur Bu. Runtuh-runtuh semua, saya bingung gimana nanti setelah ini saya tinggal di mana. Baik Ibu, itu mungkin bisa dikesampingkan ya Ibu. Ibu bisa tetap sabar, mungkin nanti akan ada bantuan. Yang penting jadi fokus utama Ibu tetap bisa menyusui anak Ibu. Iya, Kak kalau misalnya saya ASI belum keluar-keluar, anak saya kasihan belum minum ASI, kalau saya kasih susu formula itu bagaimana ya Kak? Ibu itu tidak dianjurkan ya Ibu. Kalau bisa Ibu tetap menyusui. Terus habis itu kalau bisa Ibu tetap makan yang tetap bergizi ya Ibu. Baik Kak, saya akan usahakan ya Kak, tidak memikirkan itu semua agar ASI saya lancar, bisa keluar lagi, dan anak saya bisa minum ASI lagi Kak. Kasihan anak saya. Iya Ibu tetap semangat ya Ibu. Ibu harus semangat tetap menjalani menyusui Ibu. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Untuk mengetahui kondisi korban secara langsung, saya di sini sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu dengan siapa Ibu? Nama saya Safira. Baik Ibu, dari kondisi gempa terjadi, itu peristiwanya seperti apa sih Ibu? Itu terjadi pada pagi hari pukul sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi ya. Itu semua terasa terguncang, seperti lampu-lampu di rumah saya ikut bergoyang, gelas di atas meja ikut jatuh, dan suasana sangat hektik. Pada saat itu kami sekeluarga berlarian keluar ruangan dan sempat saya terkena puing-puing pagar rumah saya, dan anak saya pun ikut tertimpa reruntuhan di kakinya, di bagian kakinya. Pokoknya saat itu semua keadaan seperti chaos, dan lampu, tiang listrik, lalu pohon-pohon ikut tumbang. Semuanya pada saat itu ikut tersapu tanah, Pak. Bagaimana kondisi Ibu saat peristiwa itu? Apakah Ibu mengalami stres, kondisi yang seperti apa Ibu? Ya, untuk saat ini sih kondisi saya ini lumayan cukup ini ya, memikirkan bagaimana saya ke depannya untuk tempat tinggal, karena sebagian besar rumah saya itu hancur, barang-barang yang ada di rumah saya pun ikut tertimbun reruntuhan Kak. Jadi saya masih bingung nih setelah ini saya akan kemana.
Lalu bagaimana penanganan dari tim gerak cepat gizinya? Apakah sudah memuaskan atau masih ada perlunya evaluasi, Ibu? Untuk dari tim cepat gizinya itu untuk saat ini yang saya rasakan dan para pengungsi rasakan lumayan cukup bagus Kak, lumayan cukup cepat karena kami sejak hari pertama terkena bencana bantuan makanan segera datang, lalu kami pun untuk distribusi makanannya pun itu cukup merata, lalu untuk itu tim gizi menyediakan ruang konseling untuk ASI, lalu PMBA untuk anak-anak karena di sini pun banyak orang tua yang memiliki anak kecil. Jadinya untuk semua bantuan untuk saat ini sudah lumayan bagus Kak dan kami tidak terbengkalai. Terima kasih Ibu sudah mau diwawancarai. Baik pemirsa di rumah, begitu dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa kondisi di pengungsian ini cukup memprihatinkan walaupun sudah beberapa ditangani oleh tim gerak cepat gizi. Terima kasih atas kerjasama timnya. Bagaimana hasil kerja di lapangannya? Distribusi langsung sudah kami lakukan, namun kami masih mengalami keterbatasan stok. Kemudian kami juga sudah melakukan screening gizi dan hasilnya beberapa kelompok rentan perlu perhatian yang lebih. Konseling menyusui juga perlu diperhatikan Bu, karena banyak sekali ibu menyusui di sana yang stres dalam kondisi pengungsian tersebut. Untuk dari sisi informasinya, pihak media juga sudah membantu menyebarluaskan kepada masyarakat untuk masyarakat lebih aware terkait musibah yang terjadi. Baik, kami akan melakukan koordinasi kembali dan memperhatikan stok logistik dan tentunya kami juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, oleh karena itu evaluasi dan perbaiki sistem penanganan perlu dilakukan agar lebih cepat dan juga tepat. Terima kasih, kami sangat membantu atas bantuannya. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Baik pemirsa, saya Zahra dari Sukatani melaporkan langsung kembali ke studio. Bencana tidak dapat diprediksi, namun kesiapan dan kerjasama dapat mengurangi dampaknya. Penanganan gizi yang tepat menjadi kunci untuk menjaga kesehatan para korban. Saya Andini Kalista, pamit undur diri, sampai bertemu di liputan info terkini selanjutnya.